Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel kelas calon akuntan. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang kertas kerja, neraca lajur atau worksheet. Silahkan disimak ya teman-teman. Yang pertama ada pengertian neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur, worksheet atau kertas kerja adalah suatu format yang dibuat sebagai media untuk mempermudah pengolahan data akuntansi menjadi laporan keuangan yang benar setiap periode akuntansi. Neraca lajur juga berarti kertas yang terdiri atas kolom-kolom yang digunakan untuk memberikan data tentang saldo setiap rekening, jumlah yang dibutuhkan yang diperlukan dalam penyusunan dalam laporan keuangan. Dapat disimpulkan, neraca lajur adalah format yang digunakan untuk menggolongkan akun yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, fungsi neraca lajur atau worksheet. Jika merujuk kepada pemahaman tentang pengertian neraca lajur, maka sebenarnya fungsi neraca lajur dalam siklus akuntansi adalah yang pertama, memudahkan dalam penyusun laporan keuangan. Kedua, meringkas data, baik data neraca saldo maupun data penyesuaian. Dan yang ketiga, membantu menghindari kesalahan yang terjadi pada saat pembuatan jurnal penyesuaian. Manfaat neraca lajur atau worksheet. Adapun manfaat dari neraca lajur diantaranya adalah yang pertama, sebagai referensi menyusun ayat jurnal penutup. Kedua, untuk memeriksa data-data, akun dan jumlah saldo yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Ketiga, menunjukkan bahwa prosedur yang perlu dilakukan untuk menyusun laporan keuangan telah dilaksanakan. Dan yang keempat, dapat mempermudah untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan. Slide berikutnya yaitu ada bentuk-bentuk neraca lajur. Yang pertama, bentuk 8 kolom. Di sini kolom nomor diisi dengan nomor account. Account title diisi dengan nama account. Untuk trial balance kolom 1 diisi dengan jumlah angka di sebelah debit account yang bersangkutan di trial balance. Untuk trial balance kolom 2 diisi dengan jumlah angka di sebelah kredit account yang bersangkutan di trial balance. Untuk adjustment entry kolom 3 diisi dengan jumlah debit adjustment untuk account yang bersangkutan. Untuk adjustment entry kolom 4 diisi dengan jumlah kredit adjustment untuk account yang bersangkutan. Kolom income statement diisi dengan perkiraan nominal atau pendapatan dan beban. Jika trial balance debit dan adjustment debit, maka dijumlahkan dan disimpan sebelah debit di kolom income statement nomor 5. Jika trial balance debit dan adjustment kredit, maka diselisihkan dan selisihnya disimpan di kolom income statement nomor 5 atau 6 sesuai dengan selisih apa debit atau kredit. Jika trial balance kredit dan adjustment kredit dijumlahkan dan disimpan di kolom income statement sebelah kredit nomor 6. Kolom balance sheet diisi dengan perkiraan-perkiraan akun real, yaitu aset, liabilities, dan kapital.
Jika trial balance debit dan adjustment debit, maka dijumlahkan dan disimpan sebelah debit di kolom balance sheet nomor 7. Jika trial balance debit dan adjustment credit, maka diselisihkan dan selisihnya disimpan di kolom balance sheet nomor 7 atau 8 sesuai dengan selisih apa debit atau kredit. Jika trial balance credit dan adjustment credit dijumlahkan dan disimpan sebelah kredit kolom balance sheet nomor 8. Yang kedua, bentuk 10 kolom. Di sini perbedaan antara 8 kolom dan 10 kolom terdapat kolom trial balance in adjusted. Trial balance in adjusted dibuat sebagai koreksi awal terhadap kesalahan yang dibuat sebelum terlanjur mengerjakan. Pengertiannya adalah jika trial balance in adjusted menunjukkan jumlah yang sama antara debit dan kredit, maka proses pengerjaan worksheet bisa dikatakan benar. Sebaliknya, jika tidak sama, berarti terdapat kesalahan dalam pengisian worksheet. Cara pengisian nomor 1, 2, 3, 4 adalah sama dengan 8 kolom. Untuk nomor 5, jika trial balance debit dan adjustment debit, maka dijumlahkan dan disimpan sebelah debit di kolom trial balance in adjusted nomor 5. Jika trial balance debit dan adjustment credit, maka diselisihkan dan selisihnya disimpan di kolom trial balance in adjusted nomor 5 atau 6 sesuai dengan selisih apa debit atau kredit. Jika trial balance kredit dan adjustment kredit dijumlahkan dan disimpan di kolom trial balance in adjusted sebelah kredit nomor 6. Nomor 7 diisi dengan jumlah debit account nominal pada kolom trial balance in adjusted. Untuk nomor 8 diisi dengan jumlah kredit account nominal pada kolom trial balance in adjusted. Untuk nomor 9 diisi dengan jumlah debit account real pada kolom trial balance adjusted. Untuk nomor 10 diisi dengan jumlah kredit account real pada kolom trial balance adjusted. Dan yang ketiga, bentuk 12 kolom untuk perusahaan manufaktur. Di sini, perbedaan utama antara 10 kolom dan 12 kolom adalah adanya kolom production summary atau ikhtisar produksi. Ikhtisar produksi ini ditambahkan karena merupakan ciri khusus perusahaan manufaktur, yaitu memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi. Dengan demikian, maka kolom production summary digunakan untuk mencatat proses produksi dalam perusahaan. Perkiraan-perkiraan yang termasuk ke dalam proses produksi seperti persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan bahan penolong. Perkiraan-perkiraan tersebut akan dimasukkan ke dalam kolom production summary sesuai dengan saldonya masing-masing yang ada di trial balance in adjusted. Selisih antara kolom debit dan kredit di production summary akan dipindahkan ke kolom income statement dengan nama account harga pokok produksi atau production cost. Demikian materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai bertemu di video pembahasan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.